Keiza. Nah, di sini Keiza sudah mengatur jadwal ya dengan ibu, katanya ingin melakukan konseling individu. Nah, hari inilah jadwalnya. Terus kita mulai aja ya konselingnya. Nah, jadi permasalahannya apa kalau ibu boleh tahu? Jadi hanya apa sih kalau ibu boleh tahu? Kalau saya belajar males, kadang males, kadang rajin kayak gitu. Tapi kalau ibu boleh tahu, kan Keiza belajarnya kadang males, kadang rajin tuh. Kalau malesnya itu males apa biasanya? Kalau misalnya belajar yang susah tuh kepala suka pusing, Suka pusing. Terus kalau misalnya pelajaran yang susah-susah gitu, jadi bawaan itu males gitu kan. bawaannya males, kalau pelajarannya susah. Kayak apa tuh contohnya? Matematika. Matematika mungkin matematika emang cukup susah ya, tapi kan kalau kitanya berusaha pasti kan jadi bisa gitu ya. Nah, Keiza suka berusaha nggak kalau gitu? Berusaha terus apa ya usaha yang dilakukan Keiza waktu pas ngerasain males buat ngerjain tugas? Kalau barusannya tuh mikirnya suka kayak gini, kalau misalnya nggak dikerjain nanti aku nggak dapet nilai, suka kayak gitu. Jadi Terus berusaha aja, belajar terus gitu. berusaha terus gitu ya, meskipun males banget gitu kayak gini gitu ya. Nah, terus Keiza udah coba belum nanyain ke guru mata pelajaran yang dianggap susah gitu? Pernah. Terus gimana lagi? Responnya si ibunya itu? Bapak atau ibu? Ibu. Terus gimana responnya si bapaknya? Ibunya? Ya kalau yang susah jangan dikerjain, jadi yang udah dulu kerjainnya, dan nanti yang terakhir baru kerjain. Kalau nggak bisa nanti tanya dia balik ke ibu katanya. Jadi kayak gitu. Ibunya nyuruh ngerjainnya yang bisa yang udah dulu. Terus kalau yang susah mungkin di belakang aja, ke belakangnya dulu mungkin ya, agar tetap si soal-soal itu bisa dikerjakan. Kadang malas itu kayak gitu. Terus ada lagi nggak malesnya karena apa alasannya? Nulis beres-beres, kadang suka kayak gini. Beres-beres rumah. Terus apa dampak dari beres-beres rumah yang Keiza alami? Males kalau misalnya setiap mau beres-beres, males tambah tugas kan, kayak gitu. Banyak tugas terus keburu males gitu ya, capek ngegas mungkin kayak gitu. Tapi suka diomelin nggak kalau misalkan males beres-beres rumah tuh, kan kamu perempuan gitu? Iya. Suka diomelin. Terus gimana pas diomelin kamu? Ya harus belajar dulu setengah, misalnya pelajarannya 4, nah kerjain dulu 2 pelajaran, beres-beres baru ngerjain lagi tugas. Iya, mungkin memang harus seperti itu ya. Jadi kamu juga harus bisa membagi waktu gitu ya. Kan otak kamu nih ya, ibaratnya otak kamu nih, otak kan bulat ya gitu, diibaratnya otak gitu. Kemudian kan kalau satu otak bulat kayak gini terus, misalnya kamu fokusnya ke belajar aja terus, kamu bakal jenuh nggak tuh? Pasti kamu ngerasain jenuh kan? Iya, tapi kamu juga harus istirahat dulu, kemudian bantu beres-beres rumah yang tadi. Kan pasti kan perempuan itu harus ya, laki-laki juga sama sih, tapi kan yang dominannya kan perempuan ya. Perempuan kan harus rajin lah, nanti kan kalau sudah dewasa, sudah besar, sudah bakalan jadi seorang ibu lah intinya mah. Jadi kan harus bisa gitu ya, harus bisa beres-beres rumah dari mulai apa biasa yang dilakuin sama Keiza? Cuci piring, kemudian apa lagi? Nyapu, kemudian beresin kamar, terus apa lagi? Nyuci baju. Oh iya, banyak banget ya kerjaan perempuan itu. Kayak gitu ya. Terus apa lagi tuh yang dirasain sama Keiza? Karena kalau misalnya belajar terus dicampur beres-beres, itu kepala suka pusing gitu, jadi kayak gitu lah. Tiba-tiba pusing ya. Tapi kalau misalnya kan Keiza belajar terus tiba-tiba berapa lama belajarnya? Sejam?
kan sekarang mah darinya mulai dari jam 1 ditambah aku kan ngaji juga. Jadi paling sore pas pulang ngaji belajar Nah, sampai malam. sore misalnya sampai malam, kalau terus-terusan belajar terus pusing, berarti itu tuh berhasil belajarnya. Kalau belajar tapi nggak pernah pusing-pusing atau aduh biasa aja gitu bawaannya tuh, karena selama belajar itu berarti nggak ada yang masuk ke otak. Kalau kayak belajar terus ngerasa pusing, ngerasa kok capek, tapi yang capeknya itu bukan badan, tapi yang capeknya itu pikiran loh, berarti otak udah mulai mencerna apa yang masuk ke dalam otak. Jadi kayak gitu, jadi pusing gitu kan ngeliat buku tuh. Terus apalagi kalau pelajaran matematika kan angka semua tuh suka gimana gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau kan Kaisa pusing tuh, terus apa yang dilakuin Kaisa waktu pusing kayak gitu? Berhenti Berhenti dulu, istirahat. Terus pas waktu istirahat ngapain misalnya? Oh iya, makan, minum, terus apa lagi? ngomongnya yang kayak gitu. Jadi istirahat dulu ya, mungkin rebahan tuh. Harus, karena kalau dipaksain terus-terusan belajar pasti kan ke otaknya juga pusing, mumet gitu. Tapi kalau otaknya pas waktu dipakai belajar terus pusing, berarti ya itu apa yang dilihat, apa yang dipelajari itu masuk ke otak kayak gitu. Cuman kadang memang kadang ada yang lupa, ada yang enggak gitu. Pas waktu udah belajar tuh terus enggak belajar lagi, kadang si otak tuh kadang nyimpen, kadang enggak. Jadi diusahain lah bukan dihafal kalau belajarnya, tapi dipahami gitu loh. Misalnya nih ibaratnya Keiza nih, guru kan ngasih tugas tuh ke Keiza, misalnya ngasih tugas apalah pokoknya tugas aja gitu ya, tapi Keiza dihafal misalnya 2 halaman buku tuh dihafalin, soalnya nggak bisa kalau dihafal. Tapi biasanya gimana Bu? Dipahami gitu. Jadi dipahami, dibaca terus berulang-ulang, langsung paham sampai ngerti, sampai paham ngerti gitu. Oh jadi masuk ke otak. Nah itu nggak bakalan lupa meskipun udah berhari-hari juga. Kalau mengerti atau dipahami beda sama dihafal. Kalau dihafal itu biasanya hari ini hafal, besok sama lusanya udah mulai lupa lagi, seperti itu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah kayak gitu. Jadi kalau sekarang belajar males tuh Keiza, males berarti harus bisa cari dulu titik nyaman pas waktu belajarnya. Keiza nyamannya belajar sambil gimana? Misalkan sambil ngegini-gini pulpen, atau sambil nyender lah ke kursi, atau sambil dengerin musik, bisa jadi seperti itu. Nah yang kedua yang barusan Ibu bilang, yang bukan dihafal tapi dipahami, diganti ya, dipahami dan dimengerti. Soalnya beda tuh hasilnya kalau dipahami sama dihafal itu gitu. Kemudian yang tadi Keisha apalagi yang beres-beres rumah tuh, misalnya kalau beres-beres rumah seperti itu mungkin Keisha juga harus bisa mengatur waktu, membagi waktu yang tadi Ibu bilang ya. Harus bisa membagi waktu. Apa aja yang tadi Keisha? Nah kayak gitu harus dibagi waktu. Misalnya pagi nih, tadi Keisha udah ngerjain tugas dulu 2 mata pelajaran mungkin, kemudian udah itu Keisha bantu mamahnya beres-beres rumah, nyapu, ngepel, misalnya cuci piring dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian kalau masalah belajar ya, itu tuh harus dari dalam diri Keisha sendiri. Nah yang tadi balik lagi, Bu gimana sih biar semangat belajarnya, biar semangat kan gitu, biar semangat harus bisa nanamin sugesti bahwa diri kamu tuh bisa gitu loh, bisa ngerjain soal ini. Oh iya aku tuh pasti bisa, harus bisa dong gitu. Soalnya nggak ada yang nggak bisa kalau kitanya berusaha, benar kan? Iya. Kalau Kaisa udah kemarin kan berusaha tuh, gimana hasilnya? Bisa. Terus nilainya hasilnya bagus, Lumayan. nah kalau seperti itu berarti semangatnya ditingkatkan lagi, usahanya ditambah lagi, usahanya jadi tidak hanya
misalkan yang asalnya nanya ke temen, misalkan nanya ke temen yang mengerti soal itu, berarti ditambah lagi usaha nanya ke gurunya gitu, nanya ke temen lagi, atau enggak Keisha bisa nanya lagi ke orang tua Keisha ya kan. Orang tua Keisha juga kan ada di rumah gitu, jadi kan kalau misalnya teman kan di chat tuh kalau nanyain ya pasti lewat HP kan. Nah pasti kan kadang ada yang cepet responnya, kadang ada yang enggak. Untuk mengantisipasi maka dari itu tanyain dulu ke orang tua Keisha, ke mama, misalnya tanyain mah ini gimana gitu ya. Kalau termasuk guru mata pelajaran juga kan suka lama bahasnya ya. Suka lama kan selalu respon lah gitu. Nah maka dari itu Keisha juga mungkin harus ditambah nanyain ke mama, ke orang tua Keisha atau ke papa. Kemudian misalkan ada rumah teman yang dekat Keisha, rumahnya dekat. Oh tapi dekat iya. Nah tanyain ke temen yang itu kalau rumahnya emang berdekatan ya. Artinya jangan memaksakan kalau teman yang jauh, misalnya Keisha rumahnya di ujung, teman Keisha rumahnya di ujung, tapi Keisha tetap nih gitu pengen nanyain ke dia. Nah mungkin bisa lewat telepon aja lah, dicetak segala macem. Lagi kan kondisinya masih kayak gini ya, masih pandemi gitu. Kita kan memang harus jaga jarak bener-bener ya. Seperti itu. Nah semangatnya ditambah lagi pokoknya. Terus apalagi yang dilakuin Keisha selain menyemangati diri sendiri dan berusaha? Biasanya kalau lagi malas belajar biasanya Kalau main keluar rumah gitu sama teman. Iya. Karena main itu menurut ibu kalau dibilang wajib sih enggak, kalau dibilang perlu, butuh iya. Bisa dibilang seperti itu. Soalnya kayak yang balik lagi tuh ke yang tadi. Jadi kalau kita terus-terusan belajar, terus kita terus-terusan beresin rumah kan capek tuh, nggak ada istilahnya refreshing lah intinya mah gitu. harus refreshing gitu. Misalnya pergi main sama temen-temen, tapi jangan lupa sama waktu juga ya. Apalagi kan kerja perempuan gitu ya, perempuan itu kan ibaratnya sangat berharga lah gitu ya, sangat mahal. Main boleh tapi Keisha juga mungkin harus jaga batasan dan harus tahu batasan gitu ya, tahu kan? Apalagi Keisha masih SMP lah istilahnya gitu kan, masih SMP, masih mau ke dewasa gitu ya, masih remaja gitu ya. Jadi belum tentu jadi belum cukup tahu lah kalau dunia luar itu sangat berbahaya gimana gitu, seperti itu. Jadi, maka dari itu kita harus waspada juga, main juga ya, harus tetap hati-hati. Nah kalau bisa mainnya kan sama teman sekelas, enggak beda. Nah tapi satu sekolah ya. Nah mungkin Keisha juga bisa sekalian main, bisa sekalian tanyain tugas itu. Jadi mainnya tuh nggak main tentang main biasa aja gitu yang nggak bermanfaat gitu ya, tapi mainnya tuh bisa yang bermanfaat juga. Misalnya ngumpul nih sama temen, tetap jaga jarak, terus makan bareng seperti itu. Kemudian itu tuh ngerjain misalnya sambil bawa buku bisa, jadi kan bermanfaat. Kadang nggak bawa buku tuh ya seenggaknya bisa sharing lah gitu, yang dibahas kan mata pelajaran gitu kan. Kemudian kalau gitu istilahnya apalagi kalau main biasanya Keisha gimana? Kadang main belajar juga pernah main sambil belajar itu di sawah. Oh iya, wah enak atau ada ya. Kayak gitu. Emang Keisha kemarin gimana? Di Halo sebelah sana Ya. RT 4 RW 4 oh iya berarti cukup dekat atau ya. Nah seperti itu yang tadi ibu. Terus ada lagi nggak? Sok bilang. Kenapa ya kalau misalnya ngobrol gitu sama orang yang baru kenal suka deg-degan gitu. Berarti itu tandanya Keisha belum cukup pede gitu ya. Berarti Keisha harus pede ya, harus
pede, harus percaya pada diri sendiri. Misalnya kalau ke orang yang belum kenal atau ke orang yang belum terlalu dekat gitu ya, Keisha mungkin harus friendly juga ya, friendly. Jadi artinya seperti ke teman dekat aja gitu, biasa aja gitu. Ngobrol ya ngobrol gitu, dekat ya deket, jangan sampai kayak ya Allah deg-degan banget nih gitu, sampai gemeteran gimana ya, gak jadi deh. Nah itu kan kalau misalkan kalau nggak jadi gara-gara deg-degan seperti itu kan yang rugi diri sendiri, diri sendiri. Jadi harus dibiasain ya, anggap aja kalau orang yang baru kenal itu temen deket juga, jadi kan nanti tuh biasa lancar kan ngobrolnya, enggak deg-degan gitu, seperti itu ya. Ada lagi? Udah sih, udah cukup. Nah jangan lupa yang tadi yang kata ibu ya, Keisha pertama-tama harus bisa memanage waktu, bagi waktu buat belajar, main, bantuin orang tua ya, dan istirahat. Kemudian Keisha harus bisa menyemangati diri sendiri bahwa Keisha itu masih SMP dan perjalanan belajar Keisha itu masih jauh. Ada tingkat SMA, kemudian kuliah, dan kuliah juga masih jauh ya. Nah seperti itu, Keisha pokoknya harus punya cita-cita yang tinggi. Jadi kalau punya cita-cita yang tinggi kan harus belajarnya harus rajin gitu ya. Jangan lupa sama kewajibannya kita sebagai siswa, berarti belajar kan kewajibannya, seperti itu. Kemudian yang tadi ketiga, rasa malas kan, melawan rasa malas berarti harus tetap harus bisa mengatur juga, jangan malas-malesan, harus bisa mengendalikan diri gitu ya, mengendalikan diri Keisha. Terus kemudian apalagi tadi yang Keisha gak pede, deg-degan, sebagai gak pede itu gak percaya diri. Nah berarti Keisha harus pede, caranya harus percaya diri, jangan sampai deg-degan. Caranya yang barusan ibu bilang, harus dibiasakan gitu, dibawa tenang gitu, santai. Anggap aja temen udah deket sama Keisha dari lama, seperti itu ya. Nah jangan lupa yang tadi itu ya, motivasi belajar memang harus gitu ya. Harus ada dorongan juga sih dari orang-orang sekitar Keisha, termasuk dari teman ya, seperti itu. Kalau dari orang tua kan sudah pasti ya mendukung Keisha harus belajar, kemudian dari teman. Nah Keisha juga jangan salah pilih teman tuh, bisa kan membedakan teman yang baik gitu. Jangan berteman sama teman yang malas, nanti Keisha kebawa malas ya. Jadi harus boleh berteman sama siapa aja, tapi Keisha harus bisa artinya jaga batasan yang tadi itu. Jadi dia mah malas, ya udah diri dia sendiri aja. Kalau bisa dia ikutin kayak aku, lumayan rajin gitu, seperti itu ya. Jangan lupa itu. Ada lagi? Nah terus gimana perasaan Keisha setelah melakukan konseling individu tentang belajar ini? Jadi lebih tahu gitu gimana mengatur waktu, kemudian belajar, jangan sampai terlewat gitu ya, tetap harus dilakuin karena itu kan kewajiban Keisha sebagai siswa, sebagai siswi di sekolah ya. Iya seperti itu, jangan lupa ya. Terus perasaannya lebih tenang nggak atau gimana gitu? deg-degan. Karena belum terlalu dekat sama ibu gitu ya. Iya, nah kalau masih deg-degan, Keisha mungkin harus lebih yang tadi ibu harus dibiasain ya. Anggap aja misalnya ibu itu kayak teman dekat Keisha sendiri gitu. Nah cukup atau ada lagi? Nah nanti kalau Keisha pengen konseling lagi, tinggal bilang aja ke ibu, nanti kita jadwalkan lagi ya. Ya jangan lupa yang tadi ya. Ya terima kasih ya sudah mempercayakan ke ibu. Nah kita tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.